Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan. Mutiara Ramadan, halo sahabat IAI Persis Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bertemu lagi dengan saya Intan Nur Amelia, dosen PAI IAI Persis Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan satu tema yang cukup menarik, yaitu tentang kesehatan mental dan puasa Ramadan. Untuk itu tonton video ini sampai akhir ya. Seperti yang kita ketahui, ketika kita menjalankan puasa Ramadan atau saum Ramadan, kita tidak akan makan dan minum dalam jangka waktu tertentu, yaitu kisaran 13 sampai 14 jam dalam satu hari itu. Nah, ternyata banyak sekali fakta-fakta unik ketika kita tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu, dalam tubuh kita akan ada sesuatu yang bekerja lebih maksimal dan lebih sedikit. Nah, fakta-fakta unik ini akan saya sampaikan. Yang pertama adalah fakta unik ketika kita saum ternyata membuktikan bahwa eh, kerja otak kita akan lebih maksimal. Ah, kenapa kira-kira? Nah, ternyata fakta ilmiah ini membuktikan ketika kita dalam kondisi saum, tidak makan dan minum dalam waktu 13 sampai 14 jam, racun dalam tubuh kita ini akan sangat sedikit. Nah, ketika racun kita ini sedikit, artinya kerja limpa dalam tubuh kita itu kerjanya pun akan lebih sedikit. Gitu. Nah, dalam proses ini, ketika otak yang tadinya harus bekerja untuk limpa, maka akan dialihkan kerjanya. Kepada apa ternyata? Kepada indera-indera yang ada dalam tubuh kita. Dan dampaknya apa ketika kita berpuasa itu? Adalah sensitivitas indera kita bekerja lebih baik, bekerja lebih tajam, pendengaran, penglihatan, dan nanti pada akhirnya adalah masuk kepada cara kerja otak yang lebih maksimal. Daya ingat akan lebih maksimal, short term memory atau memori jangka pendek, long term memory akan bekerja lebih maksimal atau memori jangka panjang. Nah, ini adalah fakta pertama ya, ketika kita saum, Masya Allah artinya otak kita ini akan lebih maksimal lagi bekerjanya. Nah, lalu fakta yang kedua yang sangat amat menarik dan positif itu adalah bisa meningkatkan mood dan semangat. Wah, Masya Allah. Ini kira-kira dari apa nih hasil penelitiannya? Ya, kenapa kita bisa lebih semangat kalau saum? Para psikolog klinis, dan para peneliti lainnya beranggapan dan berpendapat bahwa efek dari saum ini adalah memiliki efek yang sama ketika kita mengkonsumsi obat antiinflamasi. Kalian tahu obat antiinflamasi itu apa? Obat antiinflamasi itu digunakan oleh orang-orang dengan kecenderungan memiliki gangguan seperti kecemasan, orang-orang dengan gangguan panik misalnya gitu ya, orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Yaitu efeknya apa? Misalnya efeknya itu tenang, dia happy, dia senang gitu ya, dia semangat. Nah, itu untuk orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Efek dari saum itu ternyata Masya Allah dampaknya sama dengan efek obat atau efek vitamin. Nah, apalagi untuk orang-orang yang insya Allah sehat seperti kita. Dengan berpuasa tentu akan memiliki semangat yang lebih gitu ya. Akan memiliki eh, dampak-dampak secara psikologis yang positif tadi. Yang lebih semangat, lebih nyaman, lebih bahagia gitu ya. Nah, itu adalah fakta positif yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ternyata bisa menurunkan stres sampai dengan depresi. Nah, ini kira-kira dampaknya dari apa nih? Jadi seperti ini. Dalam tubuh kita ada satu kadar yang dia muncul hanya ketika kita tidak makan dan minum. Ya, kadar itu adalah disebut dengan insulin. Jadi insulinnya itu tidak bekerja ketika kita makan dan minum atau kerjanya itu sangat sedikit ya. Kayak misalnya kita konsumsi gula, konsumsi nasi, itu kan insulin bekerja dengan sangat keras. Nah, ketika kita saum tuh insulin tidak bekerja karena nggak ada yang masuk, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Dan ketika insulin ini tidak bekerja, ada salah satu di otak itu namanya hipokampus ya. Kalian mungkin bisa baca di berbagai jurnal atau literatur. Hipokampus ini muncul ketika kita berpuasa atau ketika insulin kita tidak bekerja. Dan hipokampus ini ketika dia muncul, dia bisa meningkatkan atau membuat seseorang itu memiliki kemampuan belajar yang baik. Lalu yang kedua, bisa menguatkan memori dalam otaknya.
Nah, itu hanya muncul ketika hipokampusnya muncul, dan itu terjadi ketika manusia berpuasa dalam jangka waktu 13 sampai 14 jam itu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini membuktikan secara fakta ilmiah bahwa dengan berpuasa ternyata kita justru akan lebih fokus gitu ya, akan lebih bersemangat lagi. Dan fakta terakhir yang sangat amat Masya Allah gitu ya, yaitu adalah bisa menurunkan resiko penyakit otak. Resiko penyakit otak disebut dengan penyakit degeneratif ya. Degeneratif itu ada 2 penyakit yang disebut dengan Alzheimer, lalu yang kedua itu ada Parkinson. Ciri utamanya mungkin kalau kita tahu itu seperti pikun gitu ya, lalu juga misalnya pelupa atau mungkin ya hilang ingatan, baik itu ingatan yang jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang pendek. Nah, itu bisa terjadi ketika dalam catatan saya mencari fakta bahwa ketika kita berpuasa ada satu kadar dalam tubuh kita yang meningkat. Itu disebut dengan keton. Keton itu berasal dari energi yang muncul ketika energi itu diambil dari lemak-lemak yang ada dalam tubuh, karena kita sudah tidak menghasilkan lagi gula kan ya. Karena dalam berpuasa itu kita tidak makan dan minum dalam waktu yang cukup panjang. Nah, si keton ini muncul dan dia bisa berdampak kepada memori manusia lagi. Kembali lagi kepada memori gitu ya. Memori manusia yang menjadi lebih baik. Artinya ini ketika kita berpuasa bisa meminimalisir penyakit-penyakit yang berkaitan dengan memori manusia gitu ya. Artinya memori kita bisa lebih kuat, meminimalisir penyakit 2 tadi, Alzheimer dan juga Parkinson, yang mana itu cirinya itu sangat bahaya sekali gitu ya. Bisa hilang secara ingatannya secara menyeluruh ataupun jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, hal-hal tadi yang bisa kita ketahui gitu ya dari berbagai sumber, ini membuktikan sekali bahwa saum gitu ya, puasa Ramadan itu sangat terbukti secara ilmiah gitu ya. Kembali lagi saya jelaskan, terbukti secara ilmiah bahwa ini berdampak sangat baik terhadap kesehatan, baik itu tubuh kita, psikis kita gitu ya, atau fisiologis kita. Jadi secara keseluruhan fisik yang terlihat fisiologis adalah organ dalam tubuh kita, dan psikis, mental kita. Ya, sehat secara jasmani, secara rohani, sehat secara fisik, dan sehat secara mental. Jadi untuk teman-teman semuanya, dengan hal ini mudah-mudahan kita bisa lebih semangat lagi dalam melaksanakan aktivitas saumnya. Bukan hanya aktivitas saumnya, bukan hanya menahan lapar dan hausnya, tapi mengisinya dengan hal-hal positif yang bisa mendukung aktivitas ibadah kita. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan.